Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi pada tema 3. Tapi sebelum itu, Bapak tanya kabar dulu ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat kan? Masih apa? Mana semangatmu? Ya, masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin doa, silakan siapa yang pertama kali datang ke sekolah tadi pagi. Ya, silakan. Untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Silakan. Baik, kita perhatikan sama-sama. Pada hari ini kita akan membahas pada tema 3, makanan sehat. Pada tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada materi pembelajaran yaitu organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Tapi sebelum itu, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo semuanya, berdiri semuanya. Lagu Tanah Airku. Baik, pada pembelajaran ini nanti siswa diharapkan yang pertama mampu menganalisa organ pencernaan pada manusia, kemudian siswa mampu menguraikan organ pencernaan manusia, dan yang ketiga adalah siswa mampu membuat sebuah kesimpulan. Yang keempat, siswa mampu membuat sebuah karya tentang organ pencernaan pada manusia, dan yang terakhir siswa mampu mempresentasikannya di depan. Sudah siap semuanya? Sudah apa?
Bapak sudah menyediakan sebuah gambar. Siapa yang bisa apa yang kita dapatkan dari gambar ini? Coba siapa yang bisa? Ya, sebelumnya kita masih ingat pada pertemuan minggu lalu apa yang kita pelajari? Tentang pencernaan makanan. Ya, tentang pencernaan makanan. Apalagi supaya masih ingat? Coba. Hewan dominansi adalah hewan yang cara makannya dua tahap, yaitu memakan bahan mentah dan mengeluarkan yang setelah dicerna. Contoh hewannya adalah kambing, kerbau, sapi, dan domba. Ya, sistem pencernaan pada hewan. Ya, siapa lagi yang masih ingat? Saya, Kak. Coba. Sistem pencernaan burung dimulai dari rongga mulut. Karena rongga mulut pada burung tidak mempunyai gigi, maka makanan langsung menuju ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, makanan masuk ke tembolok. Di tembolok ada partikel-partikel kasar seperti pasir. Disitulah makanan dicerna. Masuk setelah dari tembolok, masuk ke lambung. Di lambung, makanan yang telah dihancurkan bercampur dengan enzim. Iya, luar biasa. Hebat Bapak ya. Oke, Bapak sudah menyiapkan gambar di sini. Ini gambar orang yang sedang sakit kan? Kita perhatikan semuanya. Apa saja yang kita temukan pada gambar ini? Siapa yang bisa? Maju, coba maju dulu. Gambar yang pertama orang yang sakit perut. Ya. Gambar yang kedua yang orang yang muntah. Gambar yang ketiga orang yang sakit diare. Ya. Luar biasa. Coba lagi. Coba. Gambar yang ke-1 orang yang sakit perut. Gambar yang kedua orang yang muntah karena penyakit. Ya. Gambar yang ketiga orang yang diare. Iya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Perhatikan di sini sama-sama. Seperti yang disampaikan kawan kita tadi, di sini di gambar yang pertama ini orang yang sakit perut. Pernah mengalami sakit perut? Bagaimana rasanya? Sakit. Sangat terasa sakit kan? Ya. Di gambar yang ketiga ini perhatikan juga di sini orang yang sakit diare. Sudah pernah merasakan kan? Sudah. Untuk itu marilah kita jaga makanan kita agar tidak terganggu organ pencernaan. Di sini ayo kita sama-sama amati. Bapak sudah menyiapkan sebuah lagu tentang sistem pencernaan agar kita lebih mudah dalam mengingat pelajaran ini. Berdiri semuanya. Ayo kita semua pada manusia dan mulut kita halus. Pada manusia dan mulut kita halus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan ke
Baik, di sini Bapak sudah menyiapkan ini teks bacaan. Siapa dulu membaca dulu? Nah, coba. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen menyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Sudah, ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian Bapak menyiapkan sebuah video tentang penjelasan pencernaan manusia. Mari kita amati sama-sama. Ya, makanan masuk melalui tenggorokan. Nampak kan makanannya masuk? Kemudian masuk ke lambung. Nah, makanannya sudah masuk ke lambung sini. Bercampur dengan zat apa? Asam dan enzim. Ya. Ada 3 macam enzim. Yang pertama pepsin, renin, dan glukorin. Ya, itulah tadi video penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Berarti dapat kita simpulkan adalah sistem pencernaan itu apa? Berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Terus makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi halus. Terus apa lagi? Dan bantuan gigi dan enzim. Iya, dan bantuan gigi dan enzim, dan kemudian enzim dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Ya. Kemudian di situ juga sisa makanan dibuang. Sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kita perhatikan sama-sama. Siapa yang bisa dulu? Maju ke depan. Coba. Ya, coba. Coba. Yang pertama, dari mana masuknya? Pertama dari mulut ke kerongkongan, lalu ke lambung didorong oleh kerongkongan, dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, kemudian ampas dibuang oleh anus. Ya, tepuk tangan dulu. Coba lagi. Nah, coba. Makanan masuk lewat mulut dan kemudian menuju kerongkongan, dikunyah terlebih dahulu dan ditelan, kemudian masuk ke kerongkongan, seterusnya masuk ke lambung, bercampur dengan zat asam dan juga enzim. Setelah masuk ke lambung, masuk ke usus
besar. Di usus besar inilah terjadi penyerapan air dan sisa makanan dibuang oleh anus. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah tadi bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Mulut tempat apa? Mulut itu adalah tempat makanan dihancurkan. Kemudian kerongkongan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Lambung adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim atau disebut secara kimiawi. Usus halus tempat penyerapan usus besar tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang sisanya. Dan anus adalah saluran pembuangan sisa makanan. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Yang pertama kita adalah membentuk kelompok sesuai dengan arahan Bapak sebelumnya. Silakan. Perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Perwakilan tiap kelompok maju ke sini. Di sana. Perhatikan semuanya. Di dalam kelompok nanti kita akan berdiskusi. Jadi yang pertama di sini Bapak sudah menyiapkan ini gambar manusia yang masih polos nih. Kemudian ini bagian-bagian organ-organ pencernaan di mana nanti dalam kelompok didiskusikan di mana letak posisi dari masing-masing organ. Nah, misalnya ini lambung di mana posisinya, usus halus di mana posisinya, dan usus besar di mana posisinya. Digunting dan ditempelkan pada tempat yang sesuai. Sudah. Kemudian ini Bapak siapkan tabung gunanya sebagai media kita nanti untuk mempresentasikan. Ditempel di sini, paham kan? Nah, ditempel di sini. Kemudian alat bantu ini kan ada, ini kita umpamakan sebagai makanan yang masuk. Nah, jadi bagaimana nanti kita mempresentasikan yang berkas, bisa paham kan? Ya, ini bagi nanti yang pertama ini lakban untuk melengkapkan gambar ini nanti. Sudah? Yang pertama nanti kan ada lem nanti. Potong-potongan dari organ ini nanti kita tempelkan di tempat yang sesuai. Sudah? Nah, kemudian nanti kita tempel di kaleng ini. Sudah? Pakai lakban ini. Sudah? Dan di masing-masing kelompok nanti dibuat tugas masing-masing anggotanya. Jadi semuanya bekerja. Misalnya siapa yang menempel, dan kemudian siapa yang menggunting, dan siapa yang menempelkan di kaleng ini. Sudah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sebelumnya Bapak juga sudah menyiapkan ini LKPD. Ini nanti kesimpulannya dibuat di sini ya. Bagian-bagian organnya, fungsinya, kemudian keterangan. Sudah?
Sudah, Bang? Silakan berdiskusi. Semuanya. Nah, semuanya dibuat di sini. Nah, kemudian fungsinya apa? Nah, boleh. Ya, sampai. Iya, misalnya bagian-bagian organnya di sini, kemudian apa saja bagian-bagiannya kan, nah, kemudian, ya, ini organ pencernaan. Nah, kemudian ditulis bagian-bagian apa saja, kemudian fungsinya apa. Ya. Perhatikan semuanya, kita nanti ada durasi waktu pengerjaannya, berarti kira-kira waktu yang kita gunakan nanti adalah 15 menit ya. Berarti kita nanti berakhir di 11.40. Kemudian kita akan mengevaluasi hasilnya dan mempresentasikannya ya. Sudah? Sudah. Bagian-bagian lain. Oke.
Bisa? Ini kan soal nanti bagaimana nanti kemudian di sini ada bagaimana caranya jelaskan. Bisa? Bagaimana? Sudah bisa tampil? Menjelaskan bagaimana Sudah bisa tampil kelompok putih? Ayo coba, sudah bisa kita mulai. Kita koreksi dulu sebentar. Jadi penempatannya tadi yang pertama itu tenggorokan sudah pas, lambung sudah pas, usus halus, usus besar sudah, kemudian anusnya sudah. Ya, kita sudah bisa mulai untuk presentasi. Ya, coba kelompok putih maju ke depan. Dua menit mana kalian main
mengisi di sana adalah iya mengisi. Dua menit nah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dari kelompok putih sistem pencernaan pada manusia. Di sini makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah oleh gigi, kemudian masuk ke kerongkongan dan masuk ke lambung, didorong oleh kerongkongan, di situ bercampur dengan zat enzim, kemudian ke usus halus, di usus halus menyerap sari-sari makanan dan usus besar, kemudian ke usus besar makanan ke usus besar dan ampas dibuang oleh anus dan sisa makanan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok putih. Ini luar biasa penampilan dari kelompok putih. Yang berikutnya siapa? Ya, kelompok pink, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Di mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi. Setelah dikunyah, makanan akan ditelan masuk ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan hanya sebagai pemindah makanan dari mulut hingga lambung. Kemudian setelah dari kerongkongan masuklah ke lambung. Di lambung ini makanan akan bercampur dengan zat asam dan juga enzim. Setelah dari lambung masuklah ke usus halus. Di usus halus terjadilah penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah penyerapan sari-sari makanan dan sisa penyerapan sari-sari makanan masuk ke usus besar. Di usus besar hanya terjadi penyerapan air. Kemudian ampas dari usus halus dibuang melalui anus. Ya. Sudah? Ya, terima kasih kelompok pink. Tepuk tangan dulu. Semangat. Luar biasa. Tanggapan? Tanggapan. Silakan siapa yang bisa menanggapi hasil persentase dari kelompok pink? Coba. Yang dibuat oleh kelompok pink sudah benar karena makanan masuk ke dalam mulut. Makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi, kemudian masuk ke kerongkongan, dan ke lambung, didorong oleh kerongkongan dari lambung di lambung bercampur dengan zat enzim dan ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan air dan dari usus halus ke usus besar, kemudian ke anus, dan di anus ampas dibuang dan sisa makanan. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang bisa menanggapi? Ya silakan kelompok ini coba. Kelompok biru. Bagaimana tanggapannya? Nah, Yang sudah didiskusikan oleh kelompok pink sudah benar karena
dari mulut ke paru-paru, dari paru-paru ke lambung, dari mulut ke tenggorokan, dari tenggorokan ke lambung, dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dari usus besar ke anus. Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa penampilannya dari masing-masing kelompok ini. Jadi dari penampilan beberapa kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4, siapa mana kira-kira yang penampilannya terbaik? Kelompok kelompok mana? Putih. Kelompok Pink. pink. Ya, tepuk tangan dulu. Kira-kira ada bagaimana kelompok pink penampilannya? Coba. Bagus dan penjelasannya mudah dipahami. Ya. Perhatian dulu semuanya, anak-anak semuanya. Di sini sudah Bapak siapkan beberapa buah soal untuk dikerjakan di rumah. Kita bagikan ya. Dari sistem pencernaan adalah proses makan, memasukkan makanan ke dalam mulut dan dikunyah oleh mulut, kemudian ke kerongkongan dan ke lambung, didorong oleh kerongkongan, di lambung bercampur dengan zat enzim dan ke usus halus, dan dari usus halus menyerap sari-sari makanan, kemudian ke usus besar, dan ampas dibuang oleh anus. Siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan? Coba. Saya, Pak. Coba. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam anus. Ya, luar biasa. Sudah, karena kita sudah semangat dari belajarnya. Mana semangatmu? Smart student. Ya, alhamdulillah. Refleksi. Gimana? Pelajaran ini sangat menyenangkan, mudah dipahami karena bisa langsung praktek. Ya, langsung praktek, mudah dipahami ya. Sudah, siapa lagi? Bagaimana pembelajaran hari ini? Coba. Menyenangkan, mudah dipahami karena langsung praktek. Ya, terima kasih. Sudah. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa dulu yang bikin doanya? Mengakhiri.